وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فاعلموا عباد الله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأما بعد أحبتي في الله وإخواني في الدين عزنا الله وإياكم. Pada seluruh sivitas Yayasan Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi rahimani wa rahimakumullah. Mengucapkan jazakumullah khairan atas keikutsertaannya di dalam perjumpaan kita di pagi hari ini yang merupakan kajian perdana yang boleh dikatakan bersama ana secara khusus sebagai pembina Yayasan Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala ini menjadi awal perjalanan islah perbaikan diri kita insyaallah taala ilmiyan wa amalan, baik secara ilmiah, baik secara keilmuan dan juga secara amalan insyaallah taala. Dan mereka yang sempurna keimanannya sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala adalah yang menggabungkan dua perkara tersebut, antara ilmu dan kemudian amal saleh, apapun kemudian yang dia lakukan di dalam kehidupan dunia ini. Khususnya bagi kita yang sekarang sedang berjuang di satu jalan yang sama, itu jalur atau jalan pendidikan. Dan secara khusus pada saat ini adalah mengajarkan kitabullah, mengajarkan Al-Quran Al-Karim dan juga al-ulum asy-syar'iyyah, ilmu-ilmu syar'i kepada anak didik kita, ataupun jika tidak langsung mengajarkan ilmu kepada murid-murid, namun juga bahu-membahu tentunya untuk mewujudkan proses pembelajaran yang baik insyaallah taala, baik tugasnya sebagai mungkin musyrifah atau yang lainnya, ataupun sebagai sivitas atau pemegang tanggung jawab di yayasan meskipun tidak turun langsung sebagai seorang pengajar di sekolah-sekolah yang saat ini sedang kita jalankan insyaallah taala. Dan tentunya di pagi hari ini insyaallah kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang diharapkan dan dimohonkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana dalam salah satu hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allahumma infa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Ya Allah, berikanlah manfaat kepada apa yang Kau ajarkan kepada kami, dan ajarilah kami apa yang bermanfaat bagi kami, wa zidna ilman, dan tambahkan ilmu kepada kami. Semoga Allah mengijabah doa dan harapan kita semuanya insyaallah taala. Untuk mempersingkat waktu, insyaallah yang akan menjadi kitab pertama yang akan kita bahas insyaallah sebagaimana yang dilakukan oleh para salafus saleh, di mana ketika mereka mengajarkan ilmu maka mereka mengajarkan ilmu melalui kitab para ulama atau kitab para ahli ilmu. Dan kemudian yang pertama kali yang diajarkan itu adalah akhlak ataupun adab, di mana di sini insyaallah taala kita akan menjadikan, dan memang semestinya seorang muslim menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh kita, sebagai guru besar kita di dalam perkara khuluq atau akhlak. Dan kita mengambil satu kitab yang ditulis oleh Syekh Fuad ibnu Abdul Aziz Asy-Shalhub, dan beliau berikan judul kitab ini dengan judul Al-Muallimu Al-Awwalu, guru yang pertama sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dimaksud adalah
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian beliau memberikan madkhal, beliau memberikan muqaddimah sebelum beliau kemudian menjabarkan bagaimana sifat atau pengajaran yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususnya berkenaan dengan akhlaqiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena pengaruh akhlak ya kepada iman itu sangat luar biasa, sangat besar. Bahkan kesempurnaan iman ya itu tergantung kepada kesempurnaan akhlak seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya di dalam salah satu hadis beliau yang sahih, Rasulullah SAW mengatakan innama bu'ithtu liutammima masalihal akhlaq, atau innama bu'ithtu liutammima salihal akhlaq, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala. Beliau mengatakan sesungguhnya aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan ya akhlak yang baik atau akhlak yang saleh, dan balasan terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala itu diberikan kepada orang-orang beriman yang sempurna, yang terbaik akhlaknya. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi ya dalam hadis atau riwayat yang juga sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, di mana Nabi mengatakan inna min ahabbikum ilayya, di antara orang atau hamba Allah, yakni di antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang paling aku cintai kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah, dan yang paling dekat tempat duduknya kelak pada hari kiamat, artinya menduduki tempat yang paling tinggi. Ya, tempat yang paling tinggi kelak pada hari kiamat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahasinukum akhlaqah, orang-orang yang terbaik akhlaknya. Sehingga tidak ada jalan lain selain kita kemudian mencontoh baginda yang mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kesadaran yang sangat penuh bahwa kita memang bukan manusia yang maksum, bukan manusia yang kemudian sempurna, tidak diliputi kesalahan atau kealfaan ataupun kekurangan. Tapi setiap mukmin yang jujur keimanannya akan berjuang memperbaiki dirinya ya kapanpun ya dimanapun, dan tentunya sampai ajal Allah Subhanahu wa ta'ala menjemput di dalam kehidupan dunia ini. Kita masuk kepada apa yang dikatakan oleh Syekh Fuad Syalhub ya di dalam madkhal di dalam kitabnya, dan kita sudah bagikan kitab PDF-nya di grup, di mana di halaman yang ketiga madkhalun beliau mengatakan mihnatu ta'limi la tusawiha mihnatun fil fadli war rif'ah, bahwa profesi atau pekerjaan ta'lim, mengajar ya atau memberikan pengajaran, sebagian ulama mengatakan bahwa at-ta'lim yang namanya pengajaran ini tidak hanya berlaku bagi para guru semata, tapi bagi setiap hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak ada satupun di antara hamba-hamba Allah melainkan dia harus mengajarkan kebaikan. Ya, paling tidak kepada orang-orang terdekat, orang-orang yang dicintainya, orang-orang yang orang-orang yang membersamai dirinya, di lingkungannya, di sekitarnya. Di mana setiap dari kita jika menyadari hal tersebut, maka hendaknya dia kemudian menjadikan Rasulullah SAW sebagai contoh terbaiknya. Kembali kepada apa yang dikatakan oleh Syekh, wa wadhifatul muallimi min asyrafil wadhaifi wa a'laha. Dan kemudian pekerjaan seorang guru ya, pekerjaan seseorang yang mengajarkan ilmu
itu diantara pekerjaan yang paling mulia dan paling tinggi kedudukannya di dalam Islam. Wa kullama kanatil maddatul ilmiyatu ashrafu atau ashrafa wa anfa'a irtafa'a sahibuha syarafan wa rif'atan. Dan setiap kali materi ilmu yang diajarkan itu lebih mulia atau lebih bermanfaat, artinya kedudukannya sebagai ilmu atau manfaatnya sebagai ilmu itu mencapai puncaknya, maka orang-orang yang mengajarkannya akan semakin menggapai kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Dan sebagaimana yang kita ketahui tentunya bersama-sama bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata sahabat Utsman ibnu Affan radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu, sebaik-baiknya kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan kemudian mengajarkannya. Hadis yang sangat singkat namun sangat jelas dan gamblang menjelaskan khairiyah, menjelaskan kebaikan, atau bahkan puncak kebaikan bagi mereka-mereka yang mengajarkan kitabullah. Beliau mengatakan wa asyraful ulumi 'ala al-itlaq al-ulum asy-syar'iyyah. Di antara ilmu-ilmu yang ada, maka yang paling mulia itu adalah secara mutlak, kata beliau, adalah ilmu-ilmu syar'i. Tsummal ulumul ukhra kullun bihasabihi. Barulah setelah ilmu-ilmu syar'i, ilmu-ilmu yang lainnya sesuai dengan kadar manfaat yang dimiliki oleh ilmu-ilmu tersebut. Wal muallim, dan seorang pengajar, seorang ahli ilmu, atau seorang yang mengajarkan ilmu, idza akhlasa amalahu lillah, jika dia mengikhlaskan amalannya untuk Allah, wa nawa bi ta'limihi, dan kemudian di sini ada kekurangannya huruf kalau di PDF-nya. Yang benar adalah wa nawa bi ta'limihi naf'an nasi, dan kemudian dia meniatkan untuk di dalam pengajarannya untuk memberikan manfaat kepada manusia, wa ta'limihimul khair, dan kemudian dia meniatkan dengan pengajarannya untuk mendapatkan kebaikan, liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan mendapatkan kebaikan berdasarkan apa yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ahibati fillah, Nabi mengatakan dalam hadis yang sahih, ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, innamal a'malu binniyat. Nabi Muhammad SAW mengatakan sesungguhnya amalan tergantung niatnya. Maka jika dia meniatkan untuk memberikan manfaat kepada manusia dan kemudian memberikan kebaikan kepada manusia yang lain, dan kemudian juga diantara konsekuensi niat yang saleh atau bentuk niat yang saleh di dalam pengajaran juga adalah tujuan pengajaran itu adalah mengangkat kejahilan dari diri sendiri dan kemudian juga manusia yang lain. Maka yang seperti ini akan mendapatkan kebaikan dari sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang diisyaratkan oleh Nabi Muhammad SAW tadi, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan itu tergantung niat. Dalam lanjutan hadisnya, wa innama likulli imri'in ma nawa, dan setiap manusia atau setiap hamba Allah mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Ini poin
yang paling penting, dan ini yang akan menjadi poin yang pertama yang dibahas oleh Syekh kemudian. Karena semua amalan dibangun di atas niyah, dan semua niat diwajibkan dibangun di atas keikhlasan. Wala'alla hadis Abi Umamah, dan beliau kemudian mengatakan, ya, barangkali hadis Abu Umamah bisa menjelaskan, yubayyinu lana fadla ta'limil khairi, keutamaan ya mengajarkan kebaikan. Sebagaimana hadis atau riwayat ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abdul Bar, ya, oleh Imam Ibnu Abdul Bar di dalam kitabnya Jami'ul Bayan atau Jami'u Bayanil Ilmi wa Fadlihi, di mana Abu Umamah mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, Inna Allaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal arda. Dan kemudian sesungguhnya Allah dan para malaikatnya dan juga penghuni langit, begitu juga dengan seluruh penghuni bumi, maksudnya selain jin dan manusia, at-namlati fi juhriha, bahkan seekor semut pun di dalam sarangnya atau di dalam lubangnya, wa hatta al-huti, begitu juga dengan ikan ya besar atau ikan ya, fil bahri, di dalamnya lautan, la yusalluna ala muallimin nasi al khaira, maka mereka semua sungguh senantiasa bersalawat, yakni mendoakan, ala muallimin nasil khaira, pada mereka yang mengajarkan manusia kebaikan. Andaikan, sebagian ulama mengatakan, andaikan hadis ini adalah satu-satunya hadis yang menjelaskan kebaikan mereka yang mengajarkan ilmu, lakafah, maka ini sudah cukup. Karena seluruh makhluk ya yang ada di alam semesta ini senantiasa mendoakan, bersolawat, sebagaimana hadis ini juga dijelaskan oleh para ulama, yakni makhluk-makhluk ini berdoa sebagaimana yang dijelaskan dalam riwayat-riwayat yang lain dengan mengatakan, Allahumma ghfir lahu, Allahumma arhamhu, ya Allah ampunilah ya seseorang yang mengajarkan kebaikan ini, dan ya Allah rahmati dia. Maka ini sudah cukup untuk menjadi motivasi bagi setiap orang-orang yang kemudian mengajarkan kebaikan kepada manusia, kepada hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang lainnya. Syekh kemudian menjelaskan, wa muhimmatul muallimi, pekerjaan seorang muallim atau seorang pengajar, la taqtasiru, itu tidak terbatas, ala tarhi al-maddati al-ilmiyati ala tullabihi faqat, itu tidak terbatas kepada menyampaikan materi ilmiah kepada murid-muridnya saja atau kepada murid-muridnya semata. Bal hiya muhimmatun asirah, ini adalah pekerjaan yang asirah, yang sulit, syaqah, yang berat. Namun Syekh di sini memberikan tambahan kutipan dengan mengatakan, wahiyya yasiratun ala man yassarahu Allahu ta'ala alaih, namun dia mudah bagi orang-orang yang dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Isyarat dari beliau bahwa kemudahan di dalam mengajarkan ilmu adalah taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Itu sebabnya para ulama
tidak pernah putus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya di dalam perjalanan mereka mengajarkan ilmu fisabilillah. Dan Allah Jalla wa Ala lah yang kemudian menganugerahkan segalanya. Dan begitulah Allah Subhanahu wa taala mengajarkan para nabinya untuk memohon kepada Allah. Ya, dalam doa yang masyhur di dalam Al-Qur'an, wa qur rabbi zidni ilman, dan katakanlah wahai Muhammad, tambahkanlah ilmu kepadaku. Artinya memohon anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Fahiya tatatallabu minal muallimi sabran. Kerjaan mengajar itu membutuhkan dari seorang guru, ya, dari seorang muallim itu sabran, membutuhkan kesabaran. Membutuhkan kesabaran. Itu yang pertama. Wa amanatan, dan kemudian juga amanah. Ya. Artinya merasa bahwa apa yang dia kerjakan itu adalah sebuah amanah, sebuah tanggung jawab. Sehingga dia bersungguh-sungguh di dalam memberikan pengajaran. Karena tidak ada amanah yang lebih kuat dan lebih mulia melebihi amanah menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala. Karena para pengkhianatnya, kalau boleh dikatakan, adalah orang-orang yang paling pantas mendapatkan azab terlebih dahulu dan kemudian paling pantas untuk dihinakan di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya ulangi sekali lagi, amanah ilmiah adalah amanah yang paling berat yang diemban atau yang bisa diemban oleh seseorang. Karena amanah ini para pengkhianatnya adalah orang-orang yang pantas kemudian mendapatkan azab pertama kali kelak di akhirat, yakni di dalam neraka Allah, dan kemudian yang paling pantas untuk dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam neraka. Nasallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana nanti akan dijelaskan oleh beliau insyaallah taala. Wa nushan, dan kemudian juga membutuhkan nasihat, artinya membutuhkan dawam kontinuitas ya, untuk senantiasa memberikan nasihat dalam keadaan apapun. Dan an-nasihah itu adalah kata yang menggambarkan ketulusan, kata yang menggambarkan kejujuran, kata yang menggambarkan islah, ya, keinginan untuk memperbaiki. Ya, para guru yang tulus di dalam mengajarkan ilmunya, maka dia tidak akan pernah meninggalkan nasihat untuk para muridnya. Meskipun para muridnya tidak ridha dengan apa yang dia sampaikan, tapi inilah yang semestinya dilakukan oleh seorang muallim yang menginginkan balasan terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa ri'ayatan liman tahtahu, dan kemudian ya seorang muallim itu juga membutuhkan riayah. Dia harus memberikan riayah, penjagaan, ya, perlindungan kepada mereka-mereka yang ada di bawahnya, artinya para muridnya. Melindungi mereka dari keburukan, menjaga mereka dari penyimpangan dan kemungkaran, dan seluruh perkara-perkara buruk yang bisa menyakiti dan kemudian menghancurkan murid-murid mereka. Ini kalimat yang sangat penting ya untuk kita ingat bersama-sama. Bagaimana seorang guru membutuhkan kesabaran dan kemudian syu'ur bil amanah wal mas'uliyah. Kemudian perasaan bahwa dia harus menjaga perasaan bahwa apa yang dia lakukan itu adalah amanah yang besar. Dan kemudian memiliki keinginan yang kuat ya dan istiqamah di dalam memberikan nasihat, dan kemudian menjaga mereka-mereka yang ada di bawahnya. Di bawah mereka yakni para muridnya. Ya, kata beliau, "Lau addadna ma alladhi yanbaghi tawaffuruhu fil muallimi la tala binal maqam." Kalau kita hitung ya seluruh apa yang harus ada pada diri seorang muallim, maka ini akan menjadi pembahasan yang sangat panjang. Ya, insyaallah beliau memberikan footnote ya di dalam kitabnya ini bahwa
akan dijelaskan ya sebagian yang dibutuhkan yang harus ada pada diri seorang muallim di dalam pembahasan kitab ini insyaallah taala. Wa qabla an nadkhula fi fusuli hadzal kitab, ya, dan sebelum kita masuk ke dalam bab-bab di dalam kitab ini, uhibbu, saya sangat menyukai, an unawwiha, untuk mengingatkan ya ila mas'alatin, ya, kepada satu masalah, tuwaddihu maqsud hadzal kitab, yang akan menjelaskan maksud dari kitab ini. Bahwa kata beliau tujuan ya atau maksud dari penulisan kitab ini, yang tujuan beliau di dalam menyusun kitab ini, huwa annani ja'altu min af'alin nabi sallallahu alaihi wasallam, itu beliau dalam kitab ini menjadikan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa aqwalihi, dan perkataannya, mustanadan li, sebagai dasar ya. Mustanad ini artinya sebagai dasar, sebagai sumber ya bagi diriku, kata beliau, fistimbati sifatil muallim, di dalam mengistimbat, di dalam menjabarkan sifat-sifat seorang guru. Ya, itu yang pertama. Wa turuqat tadris, atau wa turuqit tadris al-mukhtalifah, dan juga untuk dijadikan sebagai dalil perkataan dan perbuatan Nabi itu untuk menjelaskan berbagai macam cara pengajaran yang berbeda-beda. Yani kesemuanya diambil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini di dalam bab ini, ya, di dalam bab pengajaran dengan cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka buku ini termasuk yang cukup, atau bahkan bisa dikatakan sangat baik sekali ya cara istinbatnya dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun ini bukan buku yang pertama ya yang ditulis dalam bab ini. Kata beliau, dzalika, dan hal itu, kenapa beliau melakukan itu? Li'anna lana fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya uswatun hasanah. Karena ya, atau uswatan hasanah, karena pada diri Nabi atau diri Rasulullah SAW itu ada contoh ya yang baik untuk kita semuanya, sebagaimana ini diisyaratkan oleh Allah tentunya di dalam Al-Quran, di dalam suratul Ahzab ayat yang ke-21, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Telah ada pada diri Rasulullah SAW untuk kita uswah, contoh ya. Al-uswah ini artinya al-mithal ya, atau juga disebut dengan al-qudwah, hasanah yang baik. Dan kata Allah, dan ini hanya berlaku, atau ini dilihat, dipandang, diketahui oleh mereka-mereka yang menginginkan perjumpaan dengan Allah dan yakin beriman kepada hari-hari akhir. Dan kata lain, Rasul sebagai uswah hasanah hanya bagi orang-orang yang mengimani Allah dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Atau kemudian beliau mengatakan, li'annahu sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau adalah al-muallimul awwal, guru yang pertama, yakni bagi umat ini, alladzi 'allam, di mana Rasulullah SAW telah mendidik, mengajarkan ilmu, telah menyampaikan ilmu, wa rabba sahabatihi, dan mendidik para sahabatnya, fakanu, maka para sahabat ini sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, khaira tullabin, mereka adalah sebaik-baiknya murid, li khairi muallimin, bagi sebaik-baiknya guru, yaitu Rasulullah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Atau sebagaimana dikatakan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-151, di mana Allah sendiri memastikan bahwa beliaulah Rasulullah sang guru terbaik, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan kama arsalna fikum rasulah, sebagaimana telah kami utus pada diri kalian seorang rasul, minkum, dari kalangan kalian sendiri, yatlu alaikum ayatina, di mana dia membacakan sallallahu alaihi wasallam kepada kalian ayat-ayat kami. Itulah yang dilakukan oleh Rasul kepada para sahabatnya. Wa yuzakkikum, dan kemudian dengan ayat-ayat itu beliau sallallahu alaihi wasallam mensucikan, membersihkan dosa-dosa kalian. Ini pun menjadi dalil ya bahwa ayat-ayat Allah adalah min asbab tazkiyah, min asbab pensucian diri, pensucian jiwa, bahkan pensucian amal. Ya, ini harus diperhatikan khususnya oleh para ahlul Quran, bahwa jika ayat-ayat Allah tidak mensucikan hati mereka dan tidak mensucikan amalan-amalan mereka, maka ini yang disebut oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis yang sahih. Nabi mengatakan Al-Qur'anu hujjatun laka au 'alaik. Maka Al-Qur'an ini bisa menjadi hujjah yang memasukkan seseorang ke dalam surga, atau sebaliknya menjadi hujjah yang menghancurkan, membinasakan seseorang ya kemudian ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Wa yu'allimukumul kitab, dan Nabi lah yang mengajarkan Alkitab. Ya, wal hikmah, begitu juga dengan sunnah, karena makna hikmah sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i hiya sunnah. Mana al-hikmah maknanya adalah as-sunnah. Ulangi sekali lagi. Yang maksud dengan al-hikmah adalah as-sunnah, sebagaimana dikatakan oleh para ahlul ilm, para salafus salih. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, dan mengajari kepada kalian apa yang sebelumnya kalian tidak ketahui. Wa la'allaka ba'da tatalu'i kitabina hadha, ya, dan mudah-mudahan engkau wahai pembaca ya setelah memperhatikan, membaca, memutalaah, artinya membaca dan mengkaji kitab kita atau kitab kami ini, ya tabayyanu laka, ya, maka akan menjadi jelas bagi dirimu, anna madda'ahu munziru atau munadhiru at-tarbiyah wa ta'lim, bahwa apa yang diklaim oleh para ahli pendidikan ya atau pemerhati atau para pakar ya pendidikan, tarbiyah dan ta'lim ya, dan pengajaran ya dari atau dengan pendapat mereka atau klaim mereka terhadap metode-metode ya ihdaats turuqi wa asalib mutanawwi'ah, ya, klaim mereka bahwa dengan menciptakan cara-cara ya dan teknik-teknik atau metode-metode dan cara-cara pengajaran yang bermacam-macam ya yang ada sekarang itu tidak benar. Fit tarbiyah wa ta'lim, ya, di dalam metode pendidikan dan pengajaran itu tidak benar atau tidak lurus. Laisa bimustaqim, kata beliau, lahum wala musallam bihi ala kulli hal, dan tidak bisa diterima dalam semua keadaan. Artinya metode-metode yang ada sekarang yang baru ya yang bermacam-macam ini dan yang kemudian diklaim lebih baik, lebih sesuai dengan zaman dan yang lainnya, itu tidak bisa dianggap sebagai metode yang paling lurus ataupun yang bisa diterima dalam semua keadaan. Itu pendapat beliau. Bal innal muallimal awwala, ya, bahkan
ya bahkan Rasulullah SAW, guru yang pertama, sabaqahum bidzalika bi arba'ati asyara qarnan. Rasulullah SAW setelah mendahului mereka semuanya, para ahli pendidikan ini, dengan cara pendidikan terbaik, ya telah mendahuluilah Rasulullah SAW, ya mereka semuanya, ya 14 abad sebelumnya. Beliau telah melakukan dan mengajarkan cara-cara pendidikan yang terbaik. Wallah al-muwaffaq. Dan Allah lah sang maha pemberi taufik. Beliau kemudian melanjutkan kepada bagian pertama dari kitabnya, Al-Qismul Awwal. Di mana di dalam Al-Qismul Awwal ini beliau memfokuskan pembahasan kepada sifat yang wajib ada pada diri seorang muallim. Jadi pada personal seorang muallim atau pengajar. Sifatun yanbaghi tawaffuruha fil muallim. Sifat yang wajib ada, yang harus ada pada diri seorang guru atau seorang muallim. Karakter-karakter yang mesti dimiliki oleh seorang guru atau seorang muallim pada dirinya, pada personnya. Maka yang pertama, dan inilah yang paling penting, atau di dalam bagian pertama ini beliau menyebutkan paling tidak ada 11 sifat, ada 11 karakter yang harus ada pada diri seorang guru. Yang pertama adalah ikhlasul ilm lillah. Ya, ikhlasul ilmi lillah. Nah, ulangi sekali lagi, ikhlasul ilmi lillah. Ya. Yang pertama adalah ikhlasul ilmi lillah. Mengikhlaskan ilmu, ya, untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan beliau kemudian menjelaskan apa yang dimaksud oleh beliau dari perkara yang pertama ini. Beliau mengatakan, amrun azim. Ikhlas adalah perkara yang sangat agung. Ghafala anhu katsirun minal muallimin wal murabbin. Yang dilalaikan oleh kebanyakan guru dan oleh kebanyakan pendidik. Ala wa huwa, ya, yaitu kata beliau, ta'sisun wa gharsu mabda'in, yaitu menanamkan ya dan membangun, ya, keikhlasan atau prinsip keikhlasan di dalam ilmu dan juga amal untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini baik untuk dirinya sendiri ataupun untuk para muridnya. Karena hari ini banyak sekali di antara kita yang menilai ilmu, ya, dan kemudian memandang ilmu dengan kacamata duniawi ataupun dengan kacamata materi. Padahal ilmu syar'i, ya, sekali lagi ilmu syar'i, ilmu yang mengantarkan kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak pernah diinginkan dinilai dengan cara seperti itu. Tapi ilmu ini dimulai dengan menanamkan keikhlasan, begitu juga kemudian ketika dia diamalkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan perkara ini kata beliau, wa huwa amrun la yuftinu lahu, ya, ini perkara yang tidak dipahami oleh kebanyakan orang, li bu'di fi amin minan nas 'alal manhajir rabbani. Karena jauhnya sebagian manusia ini dari, ya, manhaj atau dari jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kenapa kemudian keikhlasan itu memudar, kemudian kenapa keikhlasan itu tidak nampak lagi pada ilmu dan amalan seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena jauhnya mereka dari jalan yang rabbani atau manhaj yang rabbani atau dari jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata beliau, wala amrullah kam min ulumin
mufidatin wa a'malin jalilatin lil ummati lam yastafid ashabuha minha syai'an wa nas'alullah salamata wal afiyah. Kata beliau, demi Allah betapa banyak ilmu yang bermanfaat dan betapa banyak amalan yang mulia bermanfaat bagi umat. Namun para pelakunya lam yastafid minha, tidak mendapatkan faedah dari ilmu ataupun dari amalan yang mereka lakukan syai'an sedikit pun. Wa dhahabat adrajar riyahi wa kanat haba'an manthura. Dan ilmu serta amalannya ini pergi begitu saja, ya, bersama hembusan angin dan seperti debu yang berterbangan. Ya, subhanallah. Dan ini adalah kalimat yang hak. Betapa banyak manusia yang sudah menghabiskan waktunya untuk belajar dan kemudian mungkin juga untuk beramal, tapi dia tidak pernah melakukannya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Maka para manusia yang seperti ini tidak akan mendapatkan apapun, ya, di dalam kehidupan ini ataupun kelak nanti di dalam kehidupan ukhrawi. Ya, dan penyebab hal tersebut terjadi, kata beliau, wadzalika li'anna ashabaha lam yukhlisu, dan penyebab hal itu adalah karena para pemilik ilmu dan amal tersebut tidak ikhlas fi ulumihim, di dalam ilmu-ilmu mereka, wa a'malihim, dan juga amalan mereka, walam yaj'aluha fi sabilillah, dan mereka tidak menjadikannya di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Walam yakun hammuhum, ya, dan apa yang menjadi tujuan mereka itu tidak pernah berupa naf'a ikhwanihim al-muslimin. Tujuan mereka, tujuan yang ada dalam dada mereka itu tidak pernah, ya, berupa tujuan atau keinginan untuk memberikan manfaat kepada saudara-saudara mereka orang-orang muslim. Bihadhil ulum, dengan ilmu-ilmu ini, yakni dengan ilmu-ilmu yang mereka punya. Wal ma'arifi, atau dengan pengetahuan yang mereka punya. Wal a'mali, ataupun dengan amalan-amalan yang mereka punya, yang mereka lakukan. Innama kanat aghraduhum, tujuan mereka, naila mansibin, tujuannya adalah untuk mendapatkan kedudukan, au jah, atau kehormatan, ya, wa nahwi dzalika, atau yang semisal dengan itu. Jadi bukan untuk memberikan manfaat kepada kaum muslimin dengan apa yang mereka miliki dari ilmu dan amalan, namun mereka melakukan semuanya demi kedudukan atau kehormatan atau status. Ya, padahal Nabi Muhammad SAW sebagaimana yang kita tahu juga mengatakan, khairun nasi anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Ya, artinya an-nafa', memberikan manfaat, itu diantara tujuan yang menjadi ciri keikhlasan seseorang, ya, di dalam apapun yang mereka lakukan. Dan ulangi sekali lagi, an-nafa', memberikan manfaat kepada manusia yang lain adalah diantara ciri, ya, keikhlasan yang dimiliki oleh seorang hamba Allah. Karena jika seseorang melakukan sesuatu karena dunia, maka dia tidak akan sibuk melakukan perbuatan ini. Ketika dia tidak mendapatkan dunia, tidak mendapatkan apa yang dia inginkan oleh hawa nafsunya. Kemudian beliau mengatakan, walidzalika istahaqqat an takuna haba'an manthura. Oleh karenanya yang seperti ini, ilmu dan amalan
yang dimiliki oleh seseorang yang seperti ini keadaannya pantas untuk dijadikan seperti debu yang ditiup oleh angin. Ay na'am qad yantafi'u ulaika bi'ulumihim wa ma'arifihim fid dunya. Memang betul kata beliau, sebagian dari mereka itu mendapatkan manfaat dengan ilmu dan pengetahuan mereka di dunia, seperti min madhin, seperti pujian, wa thana'in, ataupun sanjungan, wa nahwi dzalika, atau yang semisal dengan itu. Walakin, akan tetapi, dzalika, perkara itu, aqibatuhu ila zawalin, ya, tapi ujung dari pujian, ya, sanjungan atau yang semisalnya adalah kesirnaan. Dia akan hilang, dia tidak akan terasa terus menerus. Ya, wala'allal hadits, ya, mudah-mudahan hadits alladzi rawahu Abu Hurairah yujassidu dzalikal makna, bisa menggambarkan ya makna itu, artinya bisa menjelaskan perkara tersebut. Yang dimaksud oleh beliau ya itulah hadis yang disebutkan oleh Al-Imam Muslim dari Abu Hurairah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, rajulun ta'allamal ilma. Dan ini hadis yang diriwayatkan dari Rasul yang menceritakan tentang 3 manusia tu'sa'aru bihimun nar yaumal qiyamah. Dan 3 jenis manusia yang dengan tubuh mereka Allah akan memanaskan neraka, sehingga ketika para penghuni neraka yang lainnya dimasukkan, maka neraka sudah berada dalam keadaan yang paling panas. Jadi mereka akan memanaskan terlebih dahulu neraka Allah. Mereka yang lebih dulu dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka. Di antaranya adalah rajulun ta'allamal ilma, seorang hamba Allah, seorang laki-laki yang mempelajari ilmu. Wa qara'al Qur'ana, dan kemudian membaca Al-Qur'an. Fa utiya bihi fa'arafahu ni'amahu, maka didatangkanlah dia dan kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan dirinya tentang kenikmatan-kenikmatan yang telah diberikan. Fa'arafaha, dan dia pun menyadari dan mengingatnya, mengetahuinya. Kemudian Allah bertanya kepada dirinya, ma'amilta fiha, apa yang kau lakukan dengan kenikmatan-kenikmatan tersebut? Maka hamba ini mengatakan, ta'allamtu al-ilma, aku mempelajari ilmu, wa 'allamtuhu, dan aku mengajarkannya, wa qara'tu fikal Qur'an, dan kemudian saya membaca Al-Qur'an karena engkau. Maka kata Allah kepada dirinya, waliyadu billah, Allah mengatakan kadzabta, ya, kadzabta, engkau ya telah berdusta, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Walakinnaka, ya, jika di kitab yang di-share itu kurang lam di situ, ya. Walakinnaka, akan tetapi engkau, ta'allamtal ilma liyuqal, ya, liyuqala alimun, ya, agar dikatakan engkau adalah alim, ahli ilmu. Wa qara'tal Qur'ana, dan engkau membaca Al-Qur'an, liyuqala qari'un, engkau membaca Al-Qur'an agar engkau disebut sebagai seorang qari'. 2 tujuan ya yang diharapkan
oleh mereka-mereka yang tidak memiliki keikhlasan di dalam hatinya, agar disebut sebagai orang alim dan kemudian juga disebut sebagai seorang qari'ul Quran. Kata Allah, faqad qil, engkau telah dikatakan seperti itu. Ada orang yang mengatakan engkau adalah alim, ada yang mengatakan engkau adalah qari, ahli Quran atau pembaca Al-Quran yang sangat indah, yang sangat luar biasa. Dan banyak orang tua yang kemudian mendidik anak-anaknya dengan tujuan seperti ini juga, agar anaknya disebut alim, agar anaknya disebut qari, agar anaknya menjadi imam, dan seterusnya. Artinya hanya tujuan itu yang diharapkan. Maka yang akan dilakukan oleh Allah kepada manusia seperti ini adalah thumma umira bihi, maka diperintahkan ya kepada para malaikat ya untuk mengambil hamba ini, fasuhiba ala wajhihi, maka dilemparkanlah hamba ini ya di atas wajahnya, artinya disungkurkan wajahnya masuk ke dalam neraka Allah, hatta ulqiya finnar, sampai dia tersungkur ya dan masuk ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Walihada kana hariyun bil murabbin, kata Syekh, maka hendaknya ya para murabbi semestinya, dan para muallim wal muallimin, dan juga para guru, para muallim, an yaghrisu fi nufusi nasyiatihim ikhlasa al-ilmi wal amali lillah. Hendaknya mereka menanamkan pada jiwa dan diri murid-murid mereka, anak-anak didiknya, untuk ikhlas di dalam ilmu dan amalan. Wabtigha'a al-ajri was-sawabi minallah, dan mengharapkan balasan dan juga pahala ya, dari Allah Subhanahu wa taala, dari Allah. Thumma in hasala ba'da dhalika madhun wa thana'un minan nas, dan jika terjadi setelah keikhlasan itu terjadi, datang pujian, sanjungan dari manusia, fadzalika fadlun minallah, maka itu adalah keutamaan dari Allah. Wa ni'matun walhamdulillah, dan kenikmatan, maka segala puji bagi Allah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ibnu Rajab. Ya, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ibnu Rajab. Kata beliau, di mana Imam Ibnu Rajab mengatakan, fa amma idza amilal amala lillahi khalisan, jika seorang hamba beramal karena Allah dengan ikhlas, thumma alqallahu lahu tsana'a wal tsana'al hasan, kemudian Allah memberikan ya mentakdirkan pujian yang baik, fi qulubil mu'minin, di hati orang-orang yang beriman, bidzalik fa fariha bi fadlillahi wa rahmatihi wastubsyira bidzalik lam yadurruhu dzalik, kemudian hamba tersebut bahagia, senang dengan keutamaan dari Allah dan rahmatnya, bergembira dengan pujian itu, maka itu tidak akan memadaratkannya. Karena makna seperti ini datang pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Dzar. Maksudnya, jika seseorang ikhlas dan kemudian mendapatkan pujian, maka tidak ada masalah. Maka tidak ada masalah. Ya. Dan ini berdasarkan apa yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari sahabat Abu Dzar, anin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dari Nabi Muhammad SAW. Suila, dari Nabi ditanya Shallallahu Alaihi Wasallam, anir rajuli ya'malul amala lillahi minal khair, tentang seseorang yang beramal karena Allah, yang melakukan amal kebaikan. Yahmaduhun nasu alaihi, dan manusia memuji dirinya karena perbuatan itu. Maka jawaban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya,
sebagai jawaban untuk pertanyaan ini beliau mengatakan tilka ajilu busyra al-mu'mini. Itu adalah kabar gembira yang disegerakan oleh Allah bagi orang yang beriman. Jadi pujian itu diantara tanda diterimanya keikhlasan dari hamba tersebut, meskipun ini tidak mesti, ini tidak harus. Tapi jika terjadi maka itu adalah kabar gembira yang disegerakan. Wa madaru dzalika kulluhu 'alan niyyah. Ya, perkara itu kembali semuanya kepada niat. Ya, maksudnya selama seseorang ikhlas dan bisa menjaga keikhlasannya, ya, dan kemudian dia dipuji dan tetap dia berada di atas keikhlasannya, maka inilah yang dimaksud. Wan niyatu mahalluhas sudur, dan niat itu adalah tempatnya dada-dada hamba-hamba Allah atau dada-dada manusia. Wallahu subhanahu wa ta'ala la takhfa alaihi khafiyah. Dan tidak ada yang tersembunyi bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Syekh mengingatkan kita maksudnya adalah semua tergantung keikhlasan yang ada dalam dada, dan Allah tidak pernah tidak tahu apa yang ada di dalam hati kita. Sebagaimana dalam surat Al-Imran ayat yang ke-29, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamhu Allah. Jika kalian menyembunyikan apa yang ada dalam dada-dada kalian ataupun kalian menampakkannya, maka Allah Maha mengetahuinya. Ya, faman kanat niyyatuhu lillahi khalisatan falyubashshir biqabuli amalihi wa ajrin minallahi wa mathubah. Barang siapa yang niatnya karena Allah ikhlas, maka berbahagialah dengan pengabulan amalannya dan balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala. yakni ketika dia mendapatkan pujian di dunia atau balasan duniawi. Atau dalil yang kedua, sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi juga sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih ya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muttafaqun alaih, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Umar bin Khattab dari sahabat Umar, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amalan itu tergantung niat, wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan setiap orang akan mendapatkan seperti apa yang dia niatkan. Dan Rasul SAW menjelaskan, faman kanat hijratuhu lillahi atau ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Dan jika hijrahnya karena dunia atau karena perempuan yang dinikahinya, maka ya hijrahnya sesuai dengan apa yang dia niatkan. Mungkin dia mendapatkan apa yang dia inginkan, tapi hanya sebatas itu. Adapun bagi mereka yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka mereka akan mendapatkan kebaikan fid darain, di dalam kehidupan, di dalam dua kehidupan atau dua tempat, yaitu dunia dan akhirat, sebagaimana ini dijanjikan oleh Allah Jalla Jalaluhu. Wallahu ta'ala alam, ya. Dan yang terakhir insyaallah di perjumpaan pertama ini, ya, sekali lagi ana ulangi bahwa perjumpaan kita itu insyaallah taala pada setiap pertemuan insyaallah taala kurang lebih 1 jam insyaallah taala, dan diusahakan biidznillah rutin pada setiap minggunya, dan ana sangat berharap ini diikuti oleh semuanya, ya. Dan kemudian jika tidak bisa hadir, bisa memberikan udhurnya, ya, artinya menunjukkan ataupun menyampaikan udhurnya, dan tetap mengambil faidah meskipun tidak hadir, karena rekaman dari kajian ini insyaallah kan kita bagikan biidznillah ta'ala insyaallah, ya. Dan insyaallah akan mendapatkan faidah, ya. Kita bersama-sama mencari faidah dan kemudian mengamalkan faidah yang kita dapatkan dari setiap apa yang kita pelajari. Dan di akhir perjumpaan ini Syekh
memberikan khulasah, ya, kesimpulan dari poin yang pertama, ya, dari bagian pertama kitab yang ditulis oleh beliau, di mana beliau menjadikan keikhlasan adalah sifat yang pertama, ya, yang harus ada pada diri seorang muallim. Faedah yang pertama kata beliau, atau khulasah kesimpulan yang pertama, al-muallim an yaghrisa fi nufusi tullabihi haqiqatal ikhlas. Seorang guru menanamkan di jiwa para muridnya haqiqatal ikhlas, hakikat keikhlasan. Dan sebagai tambahan dari anak, bahwa tidak ada yang bisa mengajarkan keikhlasan kepada murid-muridnya sebelum dia mengikhlaskan ilmu dan amalnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena sebagaimana yang dikatakan dalam kaidah para salafus salih, atau yang disebutkan oleh para ulama, faqidus syai' la yu'tih. Orang yang tidak memiliki sesuatu tidak akan pernah bisa memberi. Orang yang tidak memiliki sesuatu maka dia tidak akan pernah bisa memberi. Yang kedua, wa 'alal muallimi istishabu tilkal haqiqah. Ya, dan hendaknya bagi seorang guru, ya, itu senantiasa menyertakan hakikat keikhlasan itu fi bidayatil a'mal, dari semenjak awal pengajarannya. Maksudnya sudah mengingatkan tentang keikhlasan. Wa tadzkir biha daiman, dan mengingatkannya terus menerus. Karena al-qalb tatakallab, al-qulub tatakallab, karena hati itu bolak-balik sebagaimana yang diisyaratkan oleh Rasulullah SAW. Dan hal tersebut menyebabkan kita harus senantiasa mengingatkan hati kita dan hati saudara-saudara kita, khususnya dalam hal ini hati murid-murid kita, untuk senantiasa kembali kepada Allah dan kembali kepada keikhlasan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ya, sampai di sini dulu ahibati fillah wa ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Dan di akhir perjumpaan ini jika ada yang ingin ditanyakan maka Anda persilahkan. Dan insyaallah ta'ala pada perjumpaan berikutnya Anda juga akan memberikan pertanyaan. Ya, terhadap apa yang sudah disampaikan ataupun materi yang akan kita sampaikan nanti insyaallah ta'ala di perjumpaan berikutnya biidznillah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan, ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semuanya, dan Anda berharap semuanya mendapatkan faedah dunia dan akhirat, ya, dari perjumpaan-perjumpaan kita insyaallah ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan kita untuk bisa beramal saleh. Nah, silahkan kalau ada yang mau ditanyakan dari para hadirin yang hadir, ya. Anda lihat ada 1, 2, 3, 4, 5 orang, 7 dengan yang ada di studio. Nah, silahkan. Mudah-mudahan ini yang hadir di Zoom mendengarkan semuanya insyaallah. Anda berhusnudzan seperti itu insyaallah ta'ala. Ya, jika tidak ada pertanyaan langsung di studio insyaallah. Fadhal. Pertanyaannya, jika kita menanamkan dan diri kita itu bisa ikhlas, Ya. apakah di antara keikhlasan juga jika mereka belajar itu untuk suruh orang tua gitu, karena menurut pada orang tua, di antara bakti kepada orang tua gitu. Nah, apakah bisa disebut sebagai bentuk keikhlasan mereka yang menuntut ilmu karena diminta atau mungkin diperintah atau mungkin juga
dipaksa oleh kedua orang tuanya, namun kemudian dia mengikuti keinginan orang tuanya. Jika dia mengiyakan permintaan kedua orang tua yang memerintahkan atau menginginkan dirinya untuk belajar ilmu syar'i, dan dia melakukan itu kemudian karena sadar akan kewajiban berbakti kepada kedua orang tua, maka inilah yang disebut dengan lillahi ta'ala atau dengan keikhlasan. Keikhlasan ini tidak harus kemudian, ya kalau boleh Anda tambahkan, keikhlasan itu tidak mesti kemudian amalan yang dikerjakan itu menjadi amalan yang mudah untuk dilakukan atau dia kemudian ridho 100%. Maksudnya tanpa ada rasa berat sedikit pun, bisa jadi amalan itu sangat berat untuk dilakukan, tapi dia kemudian memilih untuk bersabar dan menjalankannya semata-mata mengharapkan balasan terbaik dari Allah, maka ini pun disebut dengan keikhlasan. Artinya ba'ithnya, penyebabnya, yang menyebabkan dia bertahan di tengah beratnya melakukan amalan itu adalah Allah. Ataupun kemudian yang menjadi ba'ith, pendorong atau penyebab yang membuat dia kemudian mengalahkan egonya atau mengalahkan keinginan pribadinya, meskipun tidak mudah dan sangat sulit, tapi yang dia harapkan adalah balasan terbaik dari Allah, maka inilah hakikat keikhlasan. Ya, ini diantara bentuk keikhlasan. Maka di sini dhabitnya adalah melakukan sesuatu karena Allah dan mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, meskipun dia sulit di dalam menjalankannya atau mengerjakannya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, silakan. Wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fiik. Silakan. Ada pertanyaan kedua dari studio, silakan. Bagaimana caranya bisa dalam mengajar setiap hari. Dia tahu bahwa hujan itu berbahaya buat harinya, terus dia bilang yang kiriman tolong turun memuji gitu, dia bilang itu boleh gitu. Apakah itu perbuatan yang bagus atau Nah, jika ada seseorang yang melakukan amalan, pertanyaannya, ya, ikhlas karena Allah dan kemudian dia mendapatkan pujian dari makhluk. Namun kemudian dia merasa bahwa pujian itu dikhawatirkan bisa merusak keikhlasannya. Apakah menjadi sesuatu yang diperbolehkan atau diizinkan jika kemudian orang tersebut meminta saudara-saudaranya yang lain untuk tidak memuji dirinya? Maka jawabannya boleh. Sebagaimana inilah yang dilakukan oleh para salafus saleh. Hampir kesemua dari mereka yang kalimat-kalimat perkataan-perkataan yang dicatat dan diriwayatkan, di antaranya Al-Imam Asy-Syafi'i, di mana beliau berharap bahwa semua karya yang ditulis oleh beliau, maka beliau harapkan itu tidak dinisbatkan kepada dirinya. Wadidtu anna, beliau berharap, kata beliau, bahwa apa seluruh yang ditulisnya itulah yunsabu wala tunsabuli, itu tidak dinisbatkan kepada beliau. Dan semata-mata beliau mengatakan itu hanya karena untuk menjaga keikhlasan beliau. Artinya menghalangi atau mengingatkan orang lain untuk tidak melakukan sesuatu yang bisa merusak keikhlasan dirinya adalah di antara bentuk ikhtiar untuk menjaga dan kemudian melindungi, ya, hakikat keikhlasan yang ada di dalam dadanya. Maka ini amalan yang jaiz dan dicontohkan oleh para salafuna as-salih. Wallahu ta'ala alam bishawab. Nah, silakan kalau ada pertanyaan dari Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan. Bagaimana cara menjaga keikhlasan Tidak terdengar suaranya. ketika mengajar maupun
ketika mengemban amanah dalam pekerjaan setiap harinya, apalagi jika iman sedang futur. Jazakallah khairan. Atau mungkin bisa diketik. Kalau dari Zoom akan langsung kan diketik aja gitu. Qadarullah suara dari Zoom tidak masuk ya. Oh bisa. Ya, silakan. Diulang lagi pertanyaannya. Silakan Umar Maryam. Bisa menjaga keikhlasan ketika mengemban amanah maupun mengajar setiap harinya dalam kondisi iman sedang futur. Jazakumullah khairan. Nah, keikhlasan jelas ya kaitannya sangat kuat dengan iman. Karena keimanan menjadi sempurna karena sebab keikhlasan tujuan, niat, dan dalam apapun yang dia kerjakan. Maka kita tahu di antara sifat iman naik dan turun. Ketika kemudian iman itu sedang turun, maka akan sangat berpengaruh kepada keikhlasan. Maka apa yang harus dilakukan? Sebagaimana yang dikatakan oleh seorang sahabat Nabi Muhammad SAW, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Imam Ahmad mengatakan yazidu bitta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Yang harus dilakukan oleh seorang hamba Allah Subhanahu wa taala adalah kemudian ketika sadar dirinya sedang lemah, dia menafikan, meniadakan seluruh sebab kelemahan yang mendatangkan kelemahan iman pada dirinya, kelemahan ikhlas pada dirinya. Karena selama dia tidak meninggalkan perbuatan-perbuatan tersebut, maka akan menjadi sangat sulit bagi dirinya untuk bisa menguatkan keikhlasan ataupun iman. Dan kemudian sibuk dengan menambah amal saleh ya semudah amal soleh sekuat tenaga dan semampunya. Karena yang menjadi sumber musibah bagi seseorang yang sedang futur adalah dia tidak menafikan, maksudnya dia tidak menghilangkan seluruh penghalang, tidak menafikan, menghilangkan seluruh penghalang baiknya iman atau bertambahnya keimanan, yakni maksiat dan dosa, dan ia kemudian tidak mendatangkan sebab-sebab bertambahnya keimanan, atau kalau dalam bahasa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya orang-orang yang futur yang akan binasa itu adalah orang-orang yang tidak bertahan di atas amal atau di atas sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga nasihat ana adalah sibuklah untuk bertaubat, beristighfar, dan meninggalkan seluruh pelemah iman, sebab-sebab lemahnya iman, dan kemudian berusahalah sekuat tenaga untuk bisa menjalankan ya keimanan atau amal-amal saleh yang bisa menguatkan keikhlasannya. Dan sebagaimana dikatakan oleh Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah taala, inna ashadda ma fi nafsi qalbi. Sesuatu yang paling berat untuk aku kendalikan di dalam diriku adalah hatiku. Ini mengisyaratkan bahwa hati ini harus dijaga terus-menerus. Ini amalan yang tidak akan pernah selesai sampai kita diwafatkan oleh Allah, yaitu menjaga hati untuk tetap berada di dalam keadaannya yang terbaik. Mudah-mudahan ini bisa difahami insyaallah ta'ala dan bermanfaat biidznillah. Dan satu hal yang tidak boleh dilupakan dalam perkara ini adalah kuatkanlah munajat kita kepada Allah. Ya, bergantunglah kepada Allah di dalam perkara hati kita. Bergantunglah kepada Allah di dalam perkara hati kita, maka Allah akan jaga kita dan memberikan taufiknya. Amin. Insyaallah ta'ala. Baik. Jika ada pertanyaan lagi, Anda bersilakan. Afwan Nah, Ustaz izin jika bertanya. tidak ada, oh silakan. Fadhali. Terkadang kan ada anak yang Silakan. Dan siapa? mengaji. Iya,
izin bertanya, terkadang terlihat malas gitu, Ustaz. Bahkan ada yang, Mungkin bisa ya diulang Ustaz, lagi, keluar masuk lagi. Karena suaranya tidak terdengar. Udah speaker apa yang di entar kan udah j- j- jadi kalau misalnya kita sedih, Nah, ya anak ulang ya Ustaz. silakan. Terkadang kan ada anak yang ketika belajar mengaji itu terlihat malas. Bahkan kadang mau bahkan kadang melawan atau enggan buat nurut gitu. Bagaimana adab dan cara yang tepat bagi seorang pendidik dalam menyikapi hal tersebut agar bisa mendidik dengan tegas namun tetap. Namun, yang Anda tangkap dari pertanyaan tadi adalah bagaimana menghadapi seorang murid yang terlihat malas, membangkang di dalam pembelajarannya, namun kemudian atau bagaimana sikap kita kemudian untuk bisa meluruskan kekeliruan itu. Yang Anda tangkap mungkin dalam kondisi kita tetap kemudian baik dan ikhlas mungkin di dalam melakukannya. Jadi tidak ada hawa nafsu, Nah, ya, artinya tidak tercampur antara kebencian pribadi dengan apa namanya, dengan pendidikan, ya, dengan tarbiyah atau islah. Maka yang pertama, di antara satu tanda keikhlasan yang dimiliki oleh seorang pengajar adalah ketika atau senantiasa ingin meluruskan dan memperbaiki penyimpangan atau kekeliruan yang dilakukan oleh murid-muridnya. Itu di antara satu tanda keikhlasan. Karena jika dia tidak melakukan pendidikannya karena Allah, maka dia tidak akan pernah peduli dengan apa yang dilakukan, penyimpangan yang dilakukan oleh anak didiknya. Sebagaimana yang banyak kita lihat hari ini, di mana para guru membiarkan murid-muridnya melakukan kemungkaran, keburukan, dan kemudian beralasan bahwa tugas mereka hanya menyampaikan ilmu dan setelah itu tidak ada lagi ruang, ya, bagi mereka untuk melakukan apapun. Maka demi Allah, ini adalah sebuah kemungkaran yang terjadi. Kita karena Allah Subhanahu wa taala, maka sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna keimanan salah seorang dari kalian sampai dia menyukai kebaikan yang sama bagi saudaranya sebagaimana yang dia sukai bagi dirinya sendiri. Ya, sebagaimana dia tidak suka, ya, kemudian melihat uh, dirinya atau anaknya menyakiti gurunya ataupun kemudian bersikap tidak baik dan melakukan dosa-dosa dan kemaksiatan misalkan, maka dia tidak ridho melihat keadaan itu sehingga dia pasti menegur dan kemudian meluruskan keadaan muridnya. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW sudah mengajarkan kita tentang bagaimana cara memberikan nasihat, ya, kepada mereka-mereka yang melakukan kekeliruan. Jika kemungkaran itu harus dihentikan seketika, maka hentikan seketika. Artinya membutuhkan ketegasan, membutuhkan emosi bahkan, ya, amarah. Jika yang dilakukan adalah pelanggaran terhadap syariat Allah, maka Nabi melakukan itu. Para sahabat mengatakan bahwa kami mengetahui, ya, marahnya Rasulullah SAW dari merahnya wajah beliau. Artinya beliau marah sekali. Dan Nabi sendiri menjelaskan kapan beliau akan marah, yaitu ketika hak-hak Allah dilanggar. Maka di situ Nabi tidak pernah menahan dirinya.
Namun yang harus diingat adalah tidak melakukan kezaliman, semarah apapun kita terhadap anak didik kita. Karena Nabi tidak pernah melampaui batas di dalam amarahnya. Yang ketiga, lakukan ya islah yang kita lakukan kepada murid kita, lakukan betul-betul karena mengharapkan ridha dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah yang akan membuat kita bisa bersabar kemudian menghadapi kelancangan dari anak didik kita yang mungkin membangkang dan membantah perintah atau perbaikan yang kita lakukan. Dan yang terakhir yang ingin Ana ingatkan kepada semuanya, jangan pernah, sekali lagi, jangan pernah ya seorang guru merendahkan dirinya di hadapan murid-muridnya. Ana ulangi sekali lagi, jangan pernah seorang guru merendahkan dirinya di hadapan murid-muridnya, semata-mata itu kita lakukan demi menjaga ilmu yang datangnya dari Allah dan juga dari Rasulullah SAW. Karena ketika seorang guru terlihat hina, terlihat rendah dan bisa direndahkan, maka sejatinya anak didik kita juga sedang merendahkan ilmu yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan juga yang datangnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mudah-mudahan ya beberapa kiat ini bisa memberikan manfaat insyaallah taala. Semoga Allah tolong kita di dalam semua ikhtiar kita mendidik ya putra-putri kaum muslimin, dan Allah memberikan kemudahan dalam segala urusan kita insyaallah taala. Sampai di sini insyaallah taala perjumpaan kita di siang hari ini, dan insyaallah sebagai informasi kedepannya kita akan kembali kepada jadwal awal yaitu jam 8 biidznillah taala. Hari ini diundur ke jam 10 karena qadarullah tadi malam anak-anak salah satunya dibawa ke rumah sakit ya karena tidak sehat. Insyaallah Allah mudahkan semua urusan kita insyaallah, dan di perjumpaan berikutnya biidznillah kita akan kembali ke jadwal yang pertama ya yaitu jam 8, agar kemudian semua aktivitas yang ada di Yayasan Al-Khalil dengan seluruh cabang lembaganya insyaallah taala bisa kemudian melanjutkan aktivitas harian mereka insyaallah. Ana hanya berharap 1 jam ini dikhususkan ya dan semuanya bisa terlibat insyaallah taala. Ana tidak mau mengambil banyak dari waktu antunna atau waktu antum sekalian, namun ana berharap yang 1 jam ini bisa memberikan manfaat yang sangat panjang kepada kita semuanya insyaallah taala. Wallahu alam bisawab. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dan kita akhiri perjumpaan ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu nanti kalau di situ mah terang, kalau di HP gelap gitu. Wah. Ini. Oh ya.
Aduh. Bebas kan pakai teman-teman. Tes, tes, tes. Cek. Bismillah. Keluar nata itu kalau di mana buka tina on namanya Cek. Bismillah. Tes. Cek. Bismillah. Cek. Bismillah. Nya. Speaker iya nanya. Tina Zoom nanya. Cek, 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 cek. Tes satu. Cek satu. Tes. Tes. Cek. 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 Speaker laptop napa? Udah. Output USB audio. Cek. Tes tuh. Ya kadi. Waktu kalau mana? Oh iya nah Ustaz. Cek aneh mah tina tempatnya nujum aja. Nah iya. Maka screen capture kunang udah ada cek. Nah, itu output Nah output si ininya. output sama monitor. Oh iya nah monitornya. Oh Oh, itu banyak. cek. Cek. Cek satu. Cek. 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 Tes. 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 Kurang Ustaz. Siap Ustaz. Siap. Siap Ustaz. Jazakumullah. Tes. Mm-mm. Tes cek satu. Satu. Ya, output pasti kali ya kan. Ustaz aya sisana ieu ka mana kan Ustaz? Aya sisaan? 2.000 Ustaz.
19. Tes. Cek, cek. Tapi Pak nyetel Lagu. tonton musik. Oh, nah kajian dirinya. Gimana? Kan pernah biasanya masuk tadi ini. Kalau misalkan antum bahasa terus di Salman, bahasa di mana gitu. Namun yang keluar kita lihat, oh bahasa di Bogor misalnya. Kayak gini kan, antum ada audio di dia, terus yang keluar di dia. Tapi kan itu dia biasanya. Bias. Jadi, tes, cek, cek. Oh, iya mau. Gimana sih? Bisa. Cek, 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 cek. Oh, iya nih kontrolnya di dia, Ustad. Coba tuh, pas angkat tengah tangannya. Oh, kontrolnya di sini. Iya, iya audio iya, soalnya nyokotnya di dia kan. Cek, Tadi tak ya. cek ke mana? Tadi tak ya. Tadi output si mixer itu dia. Cek, cek satu. Heeh, sebenarnya. Berarti oh, coba analisa jauhannya. Cek bismillah. Cek bismillah. Tes. Cek satu. Cek satu. Cek satu. Cek. Cek cek cok cek cek. Bismillah. Tes satu. Cek satu. Tes. Tes satu. Cek. Bismillah. Bismillah. Tes. Tes cek satu. Bismillah. Tes. Oh, eta Ustad, mic mic anu dina Zoom na laptop di pareman cobi Ustad. Zoom dina Zoom aya mic geuning mic Zoom. Sanes nu Ustad anu dina laptop dina MacBook. Di pareman. Cek cek satu tes. Atasnya.
Ya. Oh, antum jadinya agengan pak. Ini kan di agengan. Ya, kan sana anak kami kena jadi besar.